Kita masuk di materi modul 9. Jadi di materi modul 9 ini kita akan belajar tentang archive dan compression. Nah, kalau di Windows ya, kita mengenal apa? Ada untuk kompresi, ada zip, ya kan? Ada juga rar, ya, ada zip, ada rar. Nah, kalau di Linux bagaimana dia punya compressionnya, ya? Compression ataupun dia punya cara kita archive. Nah, saya share ya. Oke, saya share dulu. Oke. Ya. Jadi seperti biasa ya, Anda juga sudah bisa membuka ya. Sambil membuka Anda punya terminal, kita akan coba belajar tentang ini ya, modul 9, yaitu archiving and compression ya. Archiving and compression. Apakah perbedaan dari archiving dan compression? Nanti kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita bicara archive ya, file archive itu digunakan untuk ya, misalkan kita mau kirimkan kita mau kirimkan file ya. Misalkan ada 10 file. Untuk efisiensi, saya tidak mau mengirim satu persatu file. Saya buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk bundle ya, dalam bentuk bundle, kemudian saya kirimkan sehingga cuma satu kali kirim. Ya kan? Misalkan ada 10 file. Daripada saya mau attach ya, misalkan saya kirim email ya, saya attach harus 10 files yang saya attach. Gimana kalau saya mau jadikan satu file? Kita bisa gunakan archive ya, archive. Kemudian berikutnya ada sebuah file ya, misalkan ukurannya 6000 ya byte. Saya mau kasih kecil lagi. Itu menggunakan metode apa? Itu menggunakan metode compression. Jadi ada istilah compress, ada archive. Oke, jadi mungkin di sini ya dia punya fundamental. Jadi kalau archive itu adalah combines multiple files into one. Ya. Jadi kita combine ya, kita gabungkan beberapa file menjadi satu files. Ya. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk mentransmisikan file tersebut. Sedangkan compression itu makes the file smaller. Ya, jadi kita membuat file itu menjadi lebih kecil ya dengan cara kita meremove beberapa informasi yang redundant. Ya. Itu nanti pekerjaan dari si kompresornya. Gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu compression ya, atau compress. Nah, untuk mengkompres file itu berarti kita akan mengurangi size atau amount dari data. Ya. Kita akan mengurangi atau kita akan mereduce ya jumlah data ataupun size daripada data, sehingga kita nanti untuk mengirimkannya ya, kita mengirimkannya bisa lebih cepat. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kompresi ya, algoritmanya adalah dia akan encode ya. Jadi encode original file, kemudian dia akan membuat menjadi file yang lebih kecil. Jadi ternyata ada encoding di sana ya. Compression itu di encode. Kemudian nanti bisa kita apa? Bisa kita restore lagi ke original filenya. Ya. Nah, kalau bicara compression itu ada dua. Yang pertama adalah lossless, yang kedua itu adalah lossy ya. Kalau lossless itu ketika kita lakukan compression tidak ada informasi yang kita hapus. Sedangkan lossy, ketika kita lakukan information, jadi ada informasi yang bisa saja apa? Dihapus. Nah, kalau di Linux ya, ada beberapa tools untuk kompresi. Ya, ada beberapa tools untuk kompresi. Tapi yang paling umum digunakan adalah ini, gzip ya, gzip. Nah, cara kita gunakan adalah, nah silakan Anda langsung pakai di sini ya. Di sini kita ikut saja di modul, dia berpindah ke folder atau directory dokumen ya. Dia berpindah, saya paling atas saja, ke direktori dokumen. Kemudian di sini ada sebuah file namanya longfile.txt ya. Jadi kalau kita lihat, saya list L dulu semua file ya. Di sini ada long file ya. Perhatikan di sini ada longfile.txt. Itu size-nya adalah 66540 bytes ya. Jadi kalau mau lebih fokus ke situ, jadi tinggal ls ya, min l long file bintang. Jadi artinya semua file ya yang dimulai dengan long file ini, entah itu ekstensi apa atau ada nama lain yang diawali dengan long file, itu akan kita lihat. Nah, kebetulan kan memang cuma satu file. Jadi di sini nama filenya longfile.txt 66540 ya. Nah, original size-nya adalah 66540. Gimana kita mau lakukan kompresi ya? Nah, gampang ya. Untuk menggunakan kompresi di Linux hanya ketik ya gzip spasi spasi nama file yang mau kita kompres. Ya, jadi
gzip long file ya .txt. Oke, kita ls lagi ya, ls min l. Nah, perhatikan di sini sudah ada sebuah file dengan ekstensi .gc ya. Oke. Ekstensi gset ya. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya itu long file .txt ini dia 66540 bytes. Setelah kita lakukan kompresi, dia tinggal 341 byte. Ya lumayan ya. Sekian persen ya dia punya kompresi. Jadi 341 byte. Oke, nah, kalau kita gunakan gzip ini, maka dia punya original file itu akan apa? Hilang. Jadi kalau kita lihat tadi sudah tidak ada long file.txt ya. Long file.txt tidak ada, digantikan dengan file baru yang merupakan hasil dari kompresi file long file.txt tadi dengan ukuran berapa? 341 byte ya. Nah, gimana saya mau melihat ya? Saya mau melihat misalkan ada file yang sudah dikompres. Saya mau cari tahu file aslinya gimana ya? Ukuran file aslinya bagaimana tanpa saya melakukan dekompresi. Jadi caranya bisa dengan menggunakan ini ternyata. Gzip ya, min l. Nah, gzip min l, nama file yang kita kompres tadi. Nanti bisa kelihatan. Ini kalau kompres dia itu 341. Kalau dia unkompres dia 66540. Oke. Jadi rasionya 99,5% ya. 99,5%. Nah, gimana kalau saya mau dikompres? Saya melakukan decompression atau saya melakukan restore ke original. Jadi ada dua cara. Bisa kita gunakan namanya gunzip ya. Ini atau orang bilang gunzip ya, gunzip atau gunzip. Atau bisa juga menggunakan gzip tadi dengan option mindeh. Jadi kita coba gunakan yang gunzip saja ya. Gunzip kemudian nama file. Oke. Nah, kita ls lagi ya, min l. Nah, sekarang file itu sudah kembali menjadi original file, namun dengan tentu saja size originalnya ya. Size originalnya. Oke. Dia sudah restore ke original file dan juga original size-nya. Itu untuk compression. Nah, bagaimana dengan archive ya? Bagaimana dengan archive? Nah, kalau archive ya itu kita gunakan untuk seperti tadi bilang ya, untuk bundle ya, untuk combine beberapa file atau directory menjadi satu files. Nah, jadi bisa beberapa file atau kita bisa buat beberapa directory, kita mau gabungkan lalu kita buat jadi satu file. Nah, untuk utility ya atau tools yang digunakan untuk archive file di Linux itu disebut dengan tar. Ya, tar ini merupakan kependekan dari tape archive. Nah, ada 3 mode dari tar. Ya, tar ya. Yang pertama adalah create, yang kedua extract, yang ketiga list. Create apa? Create itu kita akan membuat sebuah archive ya, archive file. Extract itu kita akan mengekstrak ya, kita akan ekstrak filenya. Dan list kita akan melihat konten tanpa kita ekstrak. Jadi ada 3 mode ya, create, extract, dan list. Oke, mari kita coba yang pertama ya. Kita coba yang create mode. Nah, untuk utility tar ini, perhatikan ya, dia punya ekstensi akan berubah menjadi file.tar ya, file.tar. Jadi untuk melakukannya kita harus mengetikkan tar, kemudian optionnya min c. Apa itu min c? Min c itu adalah untuk membuat archive-nya ya, lalu kita tambahkan min f ya untuk archive, dan argumen archive ini adalah nama yang akan dihasilkan oleh oleh archive file tadi. Sehingga misalkan ya di dokumen ini ada file alpha ya. Oke, jadi kalau kita alpha ya, misalkan saya ls min l alpha bintang. Jadi semua yang dimulai dengan kata alpha ini ya. Jadi contoh ada alpha first, ada alpha second ya, ada alpha third dan juga alpha. Ini kita bisa kita bisa archive ya. Misalkan semua yang ada kata alpha saya mau archive menjadi satu file. Caranya gimana? Nah, berarti kita kalau membuat archive kita membuat dengan mode apa? Mode create ya. Berarti sebentar ya, saya lihat saya ada rekam atau tidak ini. Wadah. Oke, jadi saya buat tar ya, min cf, cf, kemudian nama filenya. Jadi
minf spasi archive. Archive itu kita bisa argumen sebagai nama file. Akan saya buat jadi alpha files .tar. Nah, ini kita harus menulis ya nama filenya. Kalau tadi tidak perlu, dia akan otomatis buat. Kemudian apa yang mau mau di archive? Jadi alpha bintang. Jadi artinya tar min cf saya akan membuat archive file, dan archive file itu akan bernama alpha file.tar. Dari mana? Jadi semua dokumen ya, semua file di dalam sini yang dimulai dengan kata alpha. Itu dia ya, dimulai dengan kata alpha. Oke, saya ls ya, ls itu sudah ada ya, alpha files.tar, atau saya ls min l alpha files. Oke, ini ya sudah ada alpha files dengan size 10240 ya. Jadi ingat ya, ini baru archive ya, ini baru archive. Nah, sekarang ya, dari archive tersebut, dari tar ya, tarbol tersebut ya, saya akan jadi tar file juga disebut dengan tarbol ya. Jadi kalau saya sebutkan tarbol ya, tar file juga disebut dengan tarbol ya. Nah, tarbol tadi itu kan baru archive. Gimana .tar tadi saya mau kompres ya? Bisa ya, bisa. Anda bisa gunakan gzip yang tadi, atau juga bisa gunakan tar dengan option minset ya, minset. Oke, mari kita coba ya. Kita coba dengan menggunakan tar ya, dengan menggunakan tar. Nanti dia akan menjadi file ini ya, kita coba tar min c set f. Jadi tadi kan kalau create cf. Nah, kalau mau kompres tambah option min set ya. C set f alpha file ya. Alpha file, kemudian .tar.gz ya. .tar.gz, kemudian dari apa? Dari alpha bintang ya. Artinya semua file yang dimulai dengan alpha saya akan buat archive sekaligus kompres. Nah, itu dia ya. Jadi kalau tadi ya tidak ada min, mana tadi ya? Di atas ini. Ini ya. Jadi kalau tadi hanya option cf, saya hanya membuat file tar ya. Saya hanya archive. Tetapi ketika saya tambahkan option min set, maka saya akan archive sekaligus saya akan kompres ya. Oke, saya buat, kita lihat ya, ls min l alpha, ada dua ya, alpha files .tar.gz. Nah, dia ini ya file size-nya. Oke. Kenapa dia 508 beda dengan sini? Karena tadi saya sudah ada alpha files. Jadi dia juga kompres dengan di archive juga dengan file alpha files. Kalau di contoh sini itu tidak dikompres dengan alpha files. Oke. Kemudian ya, kita juga bisa menggunakan kompresi dengan bzip2 ya. Dengan bzip2 ya, bzip2. Oke, jadi kalau untuk kompres tadi, ingat ya, bisa menggunakan gzip, bisa juga menggunakan tar. Nah, ternyata bisa juga menggunakan bzip2 ya. Nah, contohnya kita mau, tadi kan dibilang bisa juga dengan gzip ya, gzip. Bagaimana kalau saya membuat gzip ya? Oh, bisa ternyata. Jadi sebentar ya. Sekarang saya mau coba, di sini kan ada school ya, ada directory school. Oke. Nah, saya mau coba dengan menggunakan ini ya, tbset ya, tbset. Jadi bisa dengan tar, tinggal menambahkan option j ya, tar min cjf ya. Jadi tadi hanya cf kita create, kalau c set f kita kompres menjadi gzip ya. Kalau saya mau juga menjadi .tbset ya atau bzip, saya bisa tambahkan option min j. Oke. Jadi spasi, saya akan buat jadi folders.tbset dari directory school. Oke ya. Jadi kalau Anda lihat di sini sudah ada folder.tbset, itu hasil dari mana? Hasil dari directory school sini. Ya, itu hasil archive dari directory school. Gampang ya. Nah, sekarang mode yang berikutnya adalah mode list ya, mode list.
Nah, kalau mode list ya sama seperti tadi ya, kita akan menggunakan option. Optionnya apa? Berarti optionnya min T. Ya, kalau tadi min C, ini kita menggunakan min T. Ya. Kemudian kalau kita gunakan min J, itu berarti kita akan dikompres. Ya, dikompres. Contoh kita akan coba dikompres file tadi ya, yang sudah dibuat berdasarkan folder school. Lalu min F seperti biasa ya, spasi nama filenya. Jadi contoh tar ya, min tjf, kemudian folder yang tadi ya, folder.tbseed. Nah, lihat. Oke, ini di dalam folder tbseed ternyata ada directory school ya. Di dalam directory school ada directory engineering ya. Kemudian di dalam lagi ada hello. Dalam directory school ada directory math. Dalam directory math ada file number. Di dalam directory school ada art ya. Di dalam art itu ada file linux.txt. Nah, ini dia ya. Oke, jadi dalam school sini ya, itu adalah hasil dari folder tbseed ini hasil dari apa? Hasil dari school sini. Itu hanya list ya. Hanya list, kita tidak akan dikompres. Itu kalau list. Jadi kita bisa melihat file yang dikompres atau yang di-archive ya, yang di-archive, tetapi kita tidak melakukan dikompres ya di sana. Nah, ini yang berikut adalah saya mau ekstrak. Nah, kalau mau ekstrak gimana? Jadi kalau mau ekstrak ya, jadi tinggal beda optionnya ya. Toolsnya sama, hanya beda option. Kita gunakan min X. Ingat ya, kalau tadi min C create, kemudian nanti ada min T, kita hanya list tanpa kompres ya, bukan kompres, tanpa ekstrak. Kalau min X itu kita akan ekstrak. Oke, kita coba ya. Jadi bisa menggunakan tar min xjf ya, folder.tbseed. Oke. Nah. Oke, nanti kita lihat itu sudah di sudah berhasil di kita apa? Kita ekstrak ya. Itu sudah berhasil kita ekstrak. Oke, berikutnya lagi ya. Oke, berikutnya adalah zip. Nah, kalau di Microsoft ya, tadi saya sempat singgung di awal. Jadi kalau di Microsoft itu default untuk archive-nya itu adalah zip, ya. Oke, zip memang tidak tidak itu di Linux, tetapi dia disupport, ya. Supportnya menggunakan perintah zip dan unzip, ya. Jadi perintahnya adalah zip dan unzip. Nah, kita lihat di sini harusnya ada, harusnya ada file alphafile.zip ya. Saya lihat tuh. Oke, tadi saya belum buat. Oke, jadi saya mau lihat, kalau saya sudah buat saya mau hapus. Oke, tidak ada ya. Oke, mari kita buat. Kita bisa buat dengan menggunakan perintah zip, kemudian alphafile ya. alphafile.zip. Kemudian dari mana? Dari file alpha, file yang dimulai dengan kata alpha. Oke. Nah, lihat ya. Ini dia ada keterangannya. Oh, dia file ini bisa di sampai 30% ya. Deflate sampai 36% ya. Ini sampai 96% ya. Ini kebetulan kita sudah kompres ya tadi, hasil dari kompres. Ini kalau tar tadi ya, kalau tar kan itu belum dikompres, jadi dia bisa kompres lagi. Tar itu file archive ya yang di Linux. Oke, kita lihat lagi ya, ls min l, misalkan alpha file, alpha files.zip ya. Nah, ini dia size-nya 2282. Oke. 2282. Nah, berikutnya adalah misalkan saya mau unzip ya. Unzip file zip. Bagaimana caranya unzip-nya? Kita bisa menggunakan ini ya. Unzip min L ya, sama seperti tadi. Tapi kalau salah sini tidak ada file school ya. School.zip. Coba kita buat ya. Kita buat zip file school ya. Zip school. Bentar ya. Soalnya ini tidak ada file zip ya. Harusnya tadi saya buat ya. Oke, apa-apa.
Jadi zip, kalau tidak jadi kita pakai option min r ya, tadi disebutkan option min r. Zip school school.zip kemudian directory school. Oke, sudah ada ya, kita lihat. Ini sudah ada school.zip ya. Sudah ada school.zip. Oke, kita unzip min l school ya. School.zip. Nah, Anda perhatikan, di sini waktu saya unzip tadi itu tidak ada ya. Tidak ada file yang di dalam sini. Harusnya di dalam school kan ada engineering dan lain-lain. Tadi katakan kita harus menggunakan option min r. Nah, berarti saya hapus dulu ya, rm school.zip. Oke, jadi tadi kita harus tambahkan zip min r. Oke, nah itu ya sudah ada. Kita coba lagi ya, unzip min l school.zip. Nah ini ya sudah berhasil. Jadi tadi perbedaannya adalah waktu saya zip ya, saya zip zip school ini, folder school menjadi school file school.zip tanpa menggunakan option, maka dia sifatnya tidak apa? Tidak recurse ya di subdirectory ya secara default. Tapi kalau kita gunakan tar itu secara default bisa. Jadi waktu saya archive menggunakan tar itu di dalam subdirectory dan file-file di dalam itu akan ikut apa? Ikut juga compress atau terarchive. Tetapi kalau kita gunakan zip di sini ya tanpa menggunakan option min r maka tidak akan masuk. Ya contoh ini tadi ya. Tadi ini ya di dalam school tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, kosong. Tapi ketika saya gunakan zip min r ya, maka file folder tadi school itu menjadi file school.zip, semua dia punya subdirectory dalam masuk. Ya, sehingga ketika saya ketikkan unzip min l school.zip, ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan di sini. Oke. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Oke, saya stop dulu ya.